Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bani. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini Kings Bani ditemani sama kelinci rek Kings Bani. Siapa namanya? Coba tulis di kolom komentar kalau teman-teman tahu. Kalau teman-teman subscriber lama Kings Bani pasti sudah tahu ini namanya siapa. Ya kan? Kings Bani cuma punya 2 kelinci rek, baru 2 ya. Nah, nanti mudah-mudahan beranak ya. Jadi teman-teman, kali ini Kings Bani akan memberikan informasi kepada teman-teman kembali ya, karena hobi Kings Bani itu memberikan informasi saja ya. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang Kings Bani sampaikan ya kan. Nah, jadi teman-teman, ada yang bertanya kepada Kings Bani, "Bang, kalau kelinci hamil boleh nggak disuntik? Bang, kalau kelinci hamil boleh nggak diobatin?" Nah, ini ya. Nah, tapi sebelum Kings Bani lanjutkan ya, teman-teman yang baru masuk atau baru menonton channelnya Kings Bani, tolong jangan lupa di-subscribe dulu, di-subscribe. Supaya apa? Supaya tulisan subscribe-nya jangan warna abu-abu. Supaya tulisan subscribe-nya warna abu-abu, jangan warna merah lagi ya. Karena apa? Karena supaya teman-teman nanti dapat pemberitahuan informasi yang up to date dari Kings Bani tentunya. Jangan lupa nyalakan juga lonceng tombol notifikasi. Jangan lupa nyalakan juga lonceng tombol notifikasinya. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, Kings Bani akan menjawab pertanyaan sahabat Kings Bani tersebut. Karena banyak yang nanya ke Kings Bani, bukan 1-2 orang ya. Mungkin lagi musim hamil kali kelincinya gitu. Jadi Kings Bani akan menjawab nih ya kan. "Bang, boleh nggak kalau kelinci hamil itu diobati gitu ya?" Nah, sebelumnya obat apa dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya kelinci hamil, Kings Bani sarankan jangan sampai kelinci teman-teman itu sakit. Gimana Bang caranya? Ya dijaga supaya jangan sakit. Gimana caranya? Makanya pada saat sebelum teman-teman mengawinkan kelinci, pastikan semua kelinci teman-teman, baik itu yang jantan maupun yang betina, itu kedua-duanya sehat. Ya, makanya sebelum teman-teman ngawinkan kelinci tersebut, tolong diperiksa dulu sama teman-teman ya. Diperiksa sehat nggak? Atau pegang boleh nggak, Yuki? Boleh ya? Boleh, masa nggak boleh dipegang? Lihat sampai kayak gini dia. Jadi cek dulu kondisi jantan sama betinanya ya. Cek kondisi tubuhnya, apakah ada korek atau tidak ya? Apakah ada ada skebis. Biasanya kan yang sering banyak dikeluhkan itu penyakit kelinci ya skebis ya. Kalau nggak skebis, mencret gitu ya. Nah, itu yang paling susah gitu ya. Kalau mencret itu teman-teman jaga kondisi kebersihan kandang dan juga jaga makanan. Insya Allah itu akan terjauh dari mencret. Tapi kalau skebis ini nih, biasanya kalau misalkan teman-teman punya kandang yang indoor memang agak repot nih menjaga dari skebis ini gitu. Nah, boleh nggak Bang? Nah, jawabannya tidak boleh ya teman-teman. Tidak boleh, kenapa ya? Karena takutnya nanti kalau misalkan kelinci teman-teman hamil, nah terus teman-teman ngasih obat ke kelinci teman-teman, nanti takutnya akan keguguran teman-teman ya. Seperti yang kawan Kings Bani pernah share di video-video. Kings Bani juga pernah share kalau nggak salah ya. Nanti Kings Bani share di sini. Ya, jadi si kawan itu punya kelinci skebis, hamil, disuntik sama dia pakai Wormectin. Apa yang terjadi? Besoknya keguguran. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi salah satu faktor penyebab keguguran kelinci, salah satunya adalah disuntik dengan obat ya, baik itu Wormectin, terus kemudian antibiotik ya kan. Pokoknya yang serba suntik, disuntikan kelinci yang lagi hamil biasanya kan langsung keguguran gitu ya. Makanya kan ada beberapa kasus kalau misalkan kelincinya sudah hamil lama nih, hamil tua sampai 35 hari, 40 hari, dicek propasi ternyata ada di perutnya ada gitu, ada anaknya, tapi nggak lahir gitu. Kenapa? Nah, bisa dicoba disuntik pakai antibiotik ya gitu. Coba suntik pakai antibiotik, nanti biasanya lahir gitu. Nah, kalau misalkan umur kehamilannya sudah lebih dari 30 hari, 35 hari nggak masalah, berarti sudah kuat. Tapi kalau misalkan umur kehamilannya masih sekitar di bawah 28 hari, jangan coba-coba teman-teman suntik ya.
ah ini karena sakit nih, sakit skebis, suntik aja, wah jangan ya. Terus misalkan kembung, nah ini yang agak repot, mengobati kelinci yang lagi hamil pada saat mengobati kembung pada kelinci yang lagi hamil, itu yang repot. Kita kasih obat masalah, kenapa? Karena takutnya brojol duluan, gak dikasih obat, nanti kelincinya mati. Nah itu memang dilema nih teman-teman, harus memilih salah satu dari dua, mau memilih induknya atau memilih anaknya yang ada di kandungan. Ya, nah itu terserah dari teman-teman. Jadi nggak bisa kita selamatin dua-duanya, biasanya seperti itu. Tapi mungkin teman-teman punya pengalaman bisa menyelamatkan dua-duanya ya, dengan mengobati mencret dengan obat apa? Tolong tulis di kolom komentar supaya Kings Bani tahu dan sahabat Kings Bani yang lain juga tahu. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan teman-teman punya kelinci yang lagi hamil, dijaga saja kesehatannya, diberikan vitamin, diberikan obat-obatan, diberikan vitamin, diberikan jamur herbal biobig, diberikan obat paling untuk menambah ASI-nya ya. Tidak boleh disuntik Wormectin, tidak boleh disuntik obat yang lain-lain. Pokoknya antibiotik apalagi nanti akan menyebabkan kelincinya keguguran. Nah, sekarang sudah tahu ya. Nah, kalau sudah tahu, dirasa teman-teman video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman punya sosial media, dan jangan lupa kalau suka tolong di-like ya kan. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang mau mengorder peralatan kelinci, makanan kelinci, obat-obatan kelinci, bisa diorder di Kings Bani ya. Nah, di mana? Langsung aja ke Instagram Kings Bani di @kings_bani. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu hamil? Hamil di mana? Dikawinkan gak acan?